Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan. Baik Bang Mustaan, kita kembali lagi ke masalah polarisasi politik. Kita berkaca kembali kepada tuntutan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini mulai dari terjadi kasus pembunuhan Brigadir Joshua, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Kanjuruhan, yang terakhir ini dan baru kasus narkoba ya Bang. Seperti apa Bang? Akhirnya kan dari peristiwa tersebut menurunkan kepercayaan publik ya Bang. Nah, seperti apa Bang melihat itu sendiri untuk agar kembalinya kepercayaan publik? Iya, jadi memang itulah ya, ketegasan Polri itu harus diimbangi juga dengan kepercayaan publik. Iya, kepercayaan publik itu menurut survei kemarin terus menurun. Dari April yang 76%, Mei dia turun ke sekitar 60-an%. Tiba-tiba Agustus itu sudah ke 36, September ke 27%. Ini artinya ada apa gitu? Survei ini dilakukan 1 pekan setelah terjadi kasus pembunuhan dari Joshua ya. Jadi memang ada rentetan peristiwa itu memang yang benar-benar sangat membuat jatuh ya kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Yang pertama pembunuhan Joshua itu ternyata melibatkan petinggi Polri. Tidak tanggung-tanggung, dia adalah kepala divisi profesi dan pengamanan di Propam yang seharusnya dia memang mengawasi seluruh gerak-gerik personel polisi se-Indonesia dan mereka dia bisa memberi sanksi itu. Tapi tiba-tiba justru mereka sendiri melakukan pelanggaran hukum berat pimpinannya sendiri gitu. Irjen Ferdy Sambo di Propam ini melakukan pembunuhan berencana, mengajak kawan-kawannya, kemudian melibatkan anak buahnya untuk merekayasa, kan gitu. Akhirnya terungkap sampai akhirnya masyarakat udah benar-benar jangan-jangan nih kasus yang lain juga bahkan dikaitkan dengan kasus KM50, kasus-kasus sebelumnya. Jangan-jangan memang polisi ini semua direkayasa gitu. Padahal kita yakinlah tidak semua polisi seperti itu kan gitu. Kemudian itu kan udah di titik terendah pada saat itu kan. Tiba-tiba ada lagi kasus Kanjuruhan yang masyarakat jadi menilai bahwa polisi tidak profesional dalam penanganan massa ya. Dengan korban supporter Arema itu sekitar 140-an itu kemudian polisi juga memberikan gambaran bahwa bukan gas air mata. Sementara aturan persepak bolaan bahwa gas air mata tidak boleh digunakan dalam stadion untuk menangani massa gitu. Nah, sampai itu juga membuat semakin anjlok. Terakhir tiba-tiba kasus Kanjuruhan ini membuat Kapolda Jawa Timur si Niko Alfianta, Irjen Niko Alfianta itu harus digeser, harus dimutasi dan digantikan oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Dedi Binasa. Sudah keluar surat, belum serah terima jabatan, sudah ditangkap penggantinya karena kasus peredaran narkoba. Dugaannya dia menjual barang bukti. Nah, itu kan semakin membuat masyarakat sampai apa iya sih kita berharap dengan institusi yang seperti ini kan gitu ya. Nah, sementara itu ini sudah mendekati tahun politik, makanya kemarin Presiden memanggil semua jajaran pimpinan Polri dan pusat daerah untuk memberikan hal itu. Yang pertama polarisasi, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri supaya bisa bertindak tegas dalam menangani polarisasi itu kan gitu. Yang kedua adalah masyarakat memang menilai sudah berlebihan gaya hidup, gaya hedon ya. Polisi ini dengan pangkat segini ternyata dia bisa memimpin. Kemudian Brigjen kemarin dia menggunakan jet pribadi. Nah, ini apa gitu loh. Sementara mereka menangani kasus-kasus besar yang mengungkapnya itu juga tidak lancar gitu.
misalnya judi online, Iya. kemudian ada lagi ya narkoba. Kalau ini ketahuan narkoba, ternyata ada juga jenderal narkoba. Judi online belum ketahuan aja, mungkin jangan-jangan, mudah-mudahan tidak, jangan-jangan ada petinggi Polri juga ya. Nah ini harus dituntaskan biar biar masyarakat percaya bahwa nanti polisi menangani setiap kali ada isu bibit perpecahan, itu polisi tidak berpihak, polisi bekerja profesional, polisi ini harus segera didorong. Presiden maunya segera didorong untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Apalagi kita mendekati pemilu 2024 tadi ya, Iya, Pak. betul. Selain Polri harus bekerja tuntas, juga harus netral tentunya, Pak, Iya, ya. betul. Nah, Pak, seperti apa Mas supaya kepercayaan publik ini kembali meningkat terhadap institusi Polri itu sendiri? Ya, salah satunya polisi harus benar-benar membuka diri ya, terbuka, transparansi. Yang selama ini masyarakat bertanya-tanya memang transparansi di tubuh Polri itu apakah sudah berjalan atau tidak gitu. Kemudian juga polisi juga harus bisa menunjukkan sikap-sikap tidak arogan gitu, melindungi masyarakat, mengayomi dengan sikap. Dulu sempat kan ada senyum sapa salam gitu ya. Itu polisi seperti itu, sekarang sudah mulai kok luntur yang seperti itu gitu ya. Kemudian juga polisi harus transparan dalam menangani kasus-kasus yang menjerat masyarakat itu. Ini dia membuktikan bahwa tidak ada rekayasa gitu. Kemudian yang paling segera bisa dilakukan sih kalau menurut dari beberapa pengamat mengatakan bahwa polisi segera lakukan pengucapan dan penandatanganan fakta integritas bahwa mereka akan merestorasi diri, kinerja yang baik gitu. Mungkin salah satunya bergaya hidup sederhana, gitu ya. Itu baru kedepannya masyarakat mungkin kepercayaan publik akan meningkat kembali. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk kita kali ini. Di segmen berikutnya kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multi platform Lampung Pos lainnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.